Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Oke, kita sapa dulu Pak Ustadz. Untuk pendengar Voice of Sabil Rosyad yang mungkin sekarang lagi nonton ya. Oke, kali ini saya Tara sedang bersama Pak Ustadz Ibrahim ya, selaku Direktur Pendidikan Yayasan Sabilur Rosyad. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana baik. kabarnya Ustazah Tara? Alhamdulillah baik juga Pak Ustadz. Ya. Sebelumnya terima kasih karena sudah hadir untuk menjadi narasumber podcast sore ini ya, yang tentunya kita akan ngobrolin apa nih Sat? Ngobrolin tentang pendidikan ya. Karena sebagai direktur pendidikan, maka yang diobrolin adalah pendidikan ya Sat. Oke, siap. Siap sih. Oke, gimana nih Sat kalau pendidikan ya? Arti pendidikan menurut Ustadz gimana nih Sat? Pendidikan itu sangat luas ya. Artinya pendidikan bukan soal sekolah, bukan soal pelajaran di sekolah atau kurikulum. Pendidikan itu kan kalau kita lihat dari bahasa Arab itu seakar kata dengan kata robun. Robun itu kalau bahasa Arab pendidikan itu tarbiyah, maka asli katanya seakar kata dengan robun. Robun itu kan yang kita kenal Tuhan ya. Jadi Tuhan sendiri memakai namanya selain ilahun ya, Allah sendiri. Allah itu memakai dirinya atau menamakan dirinya Robun, yang itu ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, Rabbul Alamin gitu. Jadi kan kenapa kok nggak disebut misalnya Allah sendiri mengatakan Alhamdulillahi ilahil alamin, atau kata yang lain lah. Kenapa kata Robun? Nah, kaitan Robun itu dengan alamin, kata alamin kan alam semesta gitu. Jadi pendidikan itu semua yang di alam semesta ini, kalau kita subjeknya, artinya orang yang mempelajari, itu semua alam semesta baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat merupakan sesuatu yang mempengaruhi kita, dan mempengaruhi kita itu pasti pendidikan. Kalau kita lihat di jargon pendidikan itu kan seperti di banyak pondok pesantren dikatakan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu pendidikan. Jadi terlepas dengan baik dan buruk ya, kata pendidikan itu itulah yang membentuk karakter manusia. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah ya bisa jadi itu pendidikan yang memang terencana. Artinya ada pelajaran-pelajaran tertentu yang disiapkan untuk tujuan tertentu juga. Nah, saya pikir terlalu luas gitu. Jadi apa saja yang memang kita dengar, kita lihat, itu merupakan pendidikan untuk manusia sendiri. Jadi tidak ada istilah gini, ini orang nggak berpendidikan, yang dimaksud itu tidak sekolah, tidak. Selama orang itu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya, dari dari alam semesta, dari perubahan alam, dari cuaca, dari binatang, dari apa saja, saya pikir dari apa saja yang dia tadi dengar, lihat dan rasakan. Saya pikir itu pendidikan. Saking luasnya pendidikan, kita sulit mendefinisikan itu hal yang misalnya suatu kursus, suatu jenjang atau apa, itu tidak ada akhirnya. Karena selama manusia itu bisa melihat, dalam artian dia berfungsi otaknya, kalau di Islam itu kan sudah balik gitu ya, sudah akalnya sudah bisa menerima informasi, sudah dapat mengerti, maka itulah pendidikan. Bahkan kalau kita lihat dari jauh dari sebelum itu gitu,
katakan yang saya katakan tadi kan pendidikan ketika akal orang itu sudah hidup ya. Sebetulnya banyak penelitian mengatakan bahwa kalau mendidik anak itu justru dari sejak bayi dengan apa ya di setelin musik atau Dari sesuatu sejak kandungan. kandungan ya sejak kandungan. Nah itu eh, Allah juga mengatakan bahwa apa ya engkau dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, tidak mengetahui gitu. Nah, di sisi lain Allah mengatakan dengan ini beberapa tafsir ya yang mengatakan bahwa kata-kata sami itu lebih dahulu daripada melihat, samiun basir. Jadi mendengar itu lebih dahulu daripada melihat. Artinya ketika kita ngomong apa sebelum anak itu mempunyai akal yang bisa merespon sesuatu secara pasif sebetulnya dia sudah mendengar gitu. Baik itu disadari atau tidak disadari, dalam psikologi juga kan dikatakan bahwa alam bawah tidak sadar itulah yang kita sebetulnya mendengar tadi dalam tanda kutip mendengar itu ya sudah merekam dan itu bisa jadi akan mempengaruhi karakter. Jadi dalam situasi bahkan kalau kita melihat sampai pengertian yang seperti ini dalam situasi yang tidur sekalipun kita menerima satu pendidikan gitu. Jadi pendidikan ini enggak cuman sebatas di dalam kelas atau mempunyai ijazah gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung ada orang yang nggak punya ijazah sama sekali bukan berarti dia nggak berpendidikan gitu mungkin ya Sat. Oh iya tidak ya memang itu mungkin yang dimaksud dengan sekolah artinya secara formal orang itu mendapatkan satu ajaran, satu pengetahuan yang memang sudah disiapkan berupa tadi ya kurikulum atau kursus-kursus atau lain halnya. Tetapi kalau kita standarnya itu berarti nenek kita yang tidak sekolah mereka kan orang-orang yang bodoh gitu. Seolah-olah dari pengertian ini pendidikan hanya dimiliki oleh manusia yang memang mungkin 100 tahun ke belakang gitu atau 200 tahun ke belakang. Yang merasakan sekolah mungkin. Ya. Berarti yang tidak sekolah justru mereka bisa jadi lebih canggih bahkan sejarah membuktikan pengetahuan mereka banyak yang kita justru nggak tahu Nggak gitu. tahu ya, jadi belum tentu ya. Belum tentu ya. Belum tentu. Dan pendidikan itu di mana saja ya? Tadi yang didengar, dilihat sama yang dirasakan ya. gitu ya. Dan bagaimana kita mengambil pelajaran ya, hikmah dari itu gitu Pendidikan ya. itu sendiri ya. Nah kalau misalnya begini, soal seseorang mendapatkan satu pelajaran, artinya kan dia merespon apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Tanpa direspon secara pasif, manusia pasti datang tuh informasi, pasti datang satu pengetahuan. Kalau saya boleh cerita gitu, ada satu film gitu ya. Sebetulnya ini ilmiah gitu. Ilmiah itu jadi orang itu di dalam satu film itu ingin diarahkan kepada sesuatu. Akhirnya ketika dia berjalan keluar rumahnya terus dikasih angka misalnya angka 6 gitu. Sampai di jalan juga dia dikasih angka 6. Terus dia ketemu dengan orang yang berkaos angka 6 gitu. Terus dia angka 6 terus gitu. Akhirnya tanpa dia sadar sebetulnya kan kita lewat jalan di mana gitu kita melihat gitu. Ada orang melihat, ada orang membaca. Meskipun dia tidak membaca, artinya kalau membaca itu kan secara aktif otak itu memang memperhatikan dengan fokus. Tapi kadang-kadang kita hanya melihat saja. Tetap saja itu terekam dan menjadi pendidikan untuk kita. Seperti kita lihat ya, di kota-kota besar saat ini, kita lihat iklan gitu. Kan misalnya ya, kenapa kita makan merek tertentu?
atau tiba-tiba ada pasta gigi merek tertentu di rumah kita. Karena apa? Begitu kita keluar rumah, kita melihat ada baliho, ada pasta gigi gitu. Terus kemudian di TV kita lihat ada pasta gigi, ada iklannya gitu. Nah, tanpa sadar akhirnya kita bisa merekam yang kita lihat. Iya, jadi di dalam otak itu ada namanya neuron itu alam bawah sadar kita justru merekam gitu. Nah, ini yang patut kita waspadai justru sebetulnya. Artinya kita kemanapun sebetulnya kita sedang dibentuk sama alam ini. Iya. Jadi, apalagi mungkin sekarang juga lagi musim digital ya, ntar lagi pengen ini tiba-tiba lihat HP muncul udah nah itu. sesuatu hal yang kita pengen, itu bahaya tuh. Nah itu kan kalau dulu tahun mungkin sebelum internet ini ke seluruh orang ya. Nah ini orang hanya lihat di jalan atau katakan dulu iklan itu hanya di TV. Sekarang sudah di genggaman kita. Artinya apa? Seluruh orang, seluruh manusia, artinya manusia ke manusia mempunyai satu tujuan untuk misalnya kan iklan itu kan mendidik orang supaya dia tahu ya bahasanya kan sosialisasi. Dia tahu suatu produk gitu ya. Iya, kan itu ada ini seperti ini, ini harganya seperti ini. Kan itu semua pendidikan. Akhirnya kita jadi beli lah. Jadi beli. Itu satu contoh yang real tiap hari kita lewati. Berarti itu juga termasuk pendidikan ya, walaupun sekedar ngelihat Iya. yang kita pengen tiba-tiba muncul di sini gitu. Iya. Nah, konteks di pesantren baik itu dimanapun, saya pikir di balai pendidikan itu menciptakan sesuatu yang memang negatif, positif. Maksud saya menjauhi yang negatif dan kita menciptakan yang positif. Baik itu dari kelakuan, habit, terus kemudian ya apa yang dia katakan, ya tadi apa yang dia lihat, makanya di dalam pesantren ya khususnya karena kita bersama santri, nah itu apapun hal yang positif maupun negatif itu pasti ditiru gitu. Nah ini bukan hanya di pesantren ya, sebetulnya di rumah, makanya disebut Madrasatul Ula gitu. Ibu itu adalah sekolah pertama, karena yang dia lihat ketika kecil ya, umur sekian bulan, satu tahun sampai seterusnya, itu karakter orang yang di rumah gitu. Yang membentuk pribadinya nanti ya. Iya. Nah ini sebetulnya banyak banyak cabangnya ya bagi orang-orang yang tidak mengasuh anaknya gitu. Nah ini kepada siapa dia percayakan. Nah ini sangat sangat penting saya pikir pendidikan itu, karena itu yang mempengaruhi dan mewarnai kehidupan seseorang. Jadi nggak cuma baik secara akademis, tapi berpengaruh kepada pribadi dan perilaku mungkin saja. Pastinya. Bahkan kalau akademis kita lihat ya di zaman sekarang ini orang mempunyai pencapaian atau gelar akademis, tapi secara kepribadian kan belum tentu selaras. Dan katakan seorang itu profesional, pasti dituntut juga moralnya dan seterusnya. Karena begitu dia mempunyai gelar yang tinggi atau baik gelar sosial maupun akademik ya. Kalau sosial kan misalnya ustadz, haji atau siapalah tokoh masyarakat. Begitu dia kepribadiannya hancur, sudah selesai. Maka ini bukan hanya gelar akademik saja, bentuk kehormatan apapun. Artinya diartikan secara terbalik bahwa pendidikan ini justru mengangkat derajat manusia. Begitu dia baik, maka tidak perlu lagi tuh seolah-olah ya. Artinya bukan tidak perlu. Akademik itu kan ada bahasa gini, Ustazah. Ada bahasa misalnya gini. Ada orang sekolah sampai ke tingkat tertentu ya, tinggi lah, katakan tinggi. Tapi akhlaknya tidak baik. Akhirnya kan
sosial juga akan mengomentari bahwa untuk apa sekolah kalau Ya. alatnya seperti itu, kayak gitu. Makanya juga ada istilah adab itu lebih utama daripada ilmu. Iya, Atau gimana sih iya. kalimatnya ya? Apa al adab fauqal ilmi, adab tuh lebih tinggi daripada ilmu. Duh, sebenarnya masih banyak nih saat lagi seru-serunya, cuma kita ini Baru Sat, satu pertanyaan tuh baru ya. satu pertanyaan ini sudah melebar tapi nggak kerasa waktunya udah Oke, mau habis nih Sat. ya. Tinggal ya mungkin ada sepatah dua patah kata untuk closing gitu kali Sat, untuk dari pendidikan ini, pesan-pesan untuk peserta didik atau siapapun yang mendengarkan Voice of Sabilur Rasyad baik di rumah ataupun dimanapun gitu Sat. Baik. Ya, saking banyaknya apa ya aspek yang bahkan kita tidak pernah terlepas dari pendidikan itu sendiri. Eh, Seperti halnya di awal saya mengutip Rabbul Alamin, maka dari sini kita menyadari bahwa kenapa Allah itu menyematkan kata Rabbun dan sambungannya alamin. Jadi saking luasnya, maka yang pertama kita harus tahu ya, pastinya di lingkungan di rumah. Di rumah kebetulan kan sekarang zaman sekarang kan kalau di kota-kota besar atau dimanapun anak-anak itu dititipkan dengan ada pembantunya atau pengurusnya, atau mungkin ke sekolah harus lihat dulu gimana basic dari pendidikan itu. Yang kedua, kita sendiri bahkan sampai orang dewasa itu ada banyak konten ya yang mempengaruhi kita gitu, baik positif atau negatif. Dan kita lihat bahwa zaman sekarang itu sangat vulgar gitu ya. Semua itu bisa diakses gitu. Nah, ini tanpa kesadaran pendidikan yang tinggi itu cukup membahayakan, mengkhawatirkan gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir kita harus betul-betul concern dan aware lah, betul-betul sangat hati-hati terhadap pendidikan, baik formal ataupun non formal gitu. Oke, terima kasih Sat atas waktunya. Sebenarnya masih banyak yang ditanyakan tapi mungkin lain kesempatan lagi kali ya Sat ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, nah untuk pendengar Voice of Sabilur Rasyad, terima kasih juga setelah mendengarkan atau telah menyaksikan Voice of podcast ini gitu ya. Untuk yang biar nggak ketinggalan gitu Sat, mungkin bisa langsung di subscribe ya. Jadi subscribe sih. Biar ketika ada podcast lagi gitu bisa langsung dengerin gitu ya, nggak ketinggalan ya, karena masih banyak lagi pembahasan-pembahasan dengan narasumber-narasumber yang beragam ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.